Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga kita bisa berjumpa secara daring dalam keadaan sehat walafiat, serta bagi yang sedang diuji dengan sakit, semoga diberikan kesabaran dan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Serta salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat serta seluruh umat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Amin amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Muhammad Agus Kurniawan, mewakili Sivitas Akademika Fakultas Sains dan Teknik, ingin menyambut dengan bangga calon-calon penerus bangsa yang sudah menentukan pilihannya untuk bergabung dengan program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknik. Semoga menjadi pilihan yang tepat untuk membangun karir dan masa depan yang cemerlang. Ya, sedikit bercerita tentang Fakultas Sains dan Teknik. Ya, jadi di mana sejarah sebelum menjadi Fakultas Sains dan Teknik, Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia atau STINTEN yang berada di Kota Bandung berdiri sejak tahun 1984, yang pada awalnya memiliki 4 jurusan atau program studi, yaitu Teknik Informatika, Teknik Sipil, Elektro, dan Teknik Arsitektur. Kemudian pada tahun 2019, ya, STINTEN bergabung ya dengan Yayasan Paletehan yang sudah memiliki Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Paletehan. Dengan adanya merger ini, kemudian menjadi Universitas Paletehan. Nah, yang awalnya sekolah tinggi di sini menjadi Fakultas Sains dan Teknik. Saat ini memiliki 5 program studi, antara lain arsitektur, informatika, teknik sipil, teknik elektro, dan teknik industri. Nah, kita coba berkenalan lagi ya ke dalam pengelola yang ada di Fakultas Sains dan Teknik. Di sini ada Ibu Dekan, Ibu Indah Wulandari. Beliau sebenarnya dari ilmu kesehatan ya, yang diberikan tanggung jawab untuk membantu Fakultas Sains dan Teknik. Kemudian di posisi Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan itu saya sendiri. Saya berasal dari program studi informatika. Kemudian Wakil Dekan 2 bidang umum dan keuangan itu ada Pak Dedi Nuryatna. Beliau juga dari ilmu kesehatan. Ya, kemudian kita lanjut ke program studi. Ya, program studi ini yang akan kalian masuki ya. Ada yang di arsitektur, informatika, teknik elektro, teknik sipil, dan teknik industri. Untuk ketua program studinya di arsitektur itu ada Bapak Andian, mana beliau juga merupakan seorang praktisi dan pemilik perusahaan. Kemudian untuk kaprodi atau ketua program studi informatika ada Pak Galih Ari Prawira. Beliau juga praktisi dan dipercaya untuk beberapa kerjasama dengan Kementerian Kominfo ya. Kemudian berikutnya ada ketua program studi teknik elektro, itu ada Ibu Dwi Listiawati. Selanjutnya ada ketua program studi teknik sipil dengan Bapak Coli Nuradil, dan ketua program studi teknik industri itu dengan Ibu Milawati Lusiani. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang akan mendampingi kalian selama menempuh pendidikan di sini. Silakan sering-seringlah berkomunikasi untuk mengetahui
solusi-solusi dari permasalahan yang ada di program studi ya. Kalau kalian menemukan permasalahan di pembelajaran ya, atau misalkan dalam hal-hal kegiatan non akademik, itu bisa disampaikan ke ketua program studi masing-masing ya. Kemudian tidak kalah pentingnya kita juga harus mengenal ya bagian-bagian yang akan mengurus administrasi ya, administrasi terkait dengan akademik dan keuangan. Untuk di bidang akademik dan kemahasiswaan, di sini ada Bapak Adi Heriadi sebagai kepala bagian, kemudian ada Ibu Aas Kasyati sebagai kasubag ya, sebagian yang akan membantu kalian di bidang akademik dan kemahasiswaan. Kemudian di bidang umum dan keuangan, di sini bisa berkomunikasi dengan Bapak Holik Saibani sebagai kabag, dan sebagai kasubag ada Bapak Eko Heri Dermawan ya. Kemudian juga ada staf ya, staf yang akan membantu di dalam proses pembelajaran, di dalam proses kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, keuangan maupun umum ya. Di sini ada staf akademik yang akan membantu kalian, yaitu ada Bapak Suhadi dan Bapak Haji Laksana Ibrahim ya. Kemudian untuk staf kemahasiswaan, jika kalian ingin mengadakan ataupun mengajukan proposal tentang kegiatan kemahasiswaan, bisa dengan Bapak Rahmat Barokah ya. Kemudian di staf keuangan itu ada Ibu Aas Siti Hasanah ya, yang akan memberikan informasi terkait dengan keuangan ya, nanti bagaimana proses-proses bayaran SPP dan lain-lain, itu bisa dengan Ibu Aas. Kemudian ada staf umum itu Pak Katirin ya, nanti yang akan menyiapkan segala perlengkapan terkait dengan perkuliahan dan lain-lain ya. Nah, berikutnya kita masuk ke Kesekretariatan Kampus Bandung. Nah, perlu diketahui juga ya bahwa untuk Fakultas Sains dan Teknik itu ada 2 kampus ya. Yang kampus utamanya adalah di Kota Serang ini ya, yang nanti kalian akan menempuh pendidikan di sini. Kemudian juga ada kampus Bandung. Nah, kampus Bandung ini adalah untuk operasional ya, mahasiswa yang sudah mendaftar di Kota Bandung, jadi melanjutkan dari Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia atau STINTEN. Nah, ini masih ada berlokasi di Kota Bandung. Adapun kepala kesekretariatannya itu adalah Bapak Haji Irfan Lafrani. Kemudian ada anggota kesekretariatan yaitu Bapak Rasidi dan Bapak Hendra. Ya, kalau kalian sempat ya berkunjung ke Kota Bandung, bisa mampir ke kampus yang ada di Bandung. Nah, kita juga sebagai keluarga besar ya, jadi kita ingin juga mahasiswa baru yang sekarang bergabung di sini bisa mengetahui visi dan misi dari Fakultas Sains dan Teknik, di mana visi misi ini yang akan menentukan arah ya ke masa depan, arah yang ingin dicapai ya, bagaimana lulusan dari Fakultas Sains dan Teknik ini bisa unggul ya, bisa unggul dengan dari lulusan di fakultas teknik lainnya ya. Nah, di sini kita ingin visi kita adalah menjadi fakultas yang unggul, bermartabat, mandiri, dan teknopreneurship dalam pemecahan masalah kebutuhan masyarakat dan industri berbasis sains dan teknologi pada tahun 2025. Jadi ini jangkanya 5 tahun ke depan, kita harapkan sudah bisa menjadi fakultas yang unggul, dan penekannya adalah di teknopreneurship ya.
Jadi kita sebagai entrepreneur di bidang teknologi, ya baik nanti kalian yang di informatika, teknik sipil, teknik elektro, kemudian arsitektur dan teknik industri, itu adalah lulusan-lulusan yang berpegang pada teknologi. Ya. Kemudian bagaimana cara mencapainya? Yaitu dengan adanya misi, kita ingin menyelenggarakan pendidikan ya, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif serta kreatif berlandaskan kearifan lokal, norma agama dan multi budaya. Nah, ini yang harus dipegang teguh ya. Jadi kita tidak ingin lulusan itu hanya memiliki intelijensia yang baik, tapi juga harus memiliki emosional dan spiritual yang baik juga ya, supaya bisa diterima di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan secara baik. Kemudian kita menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan sains dan teknologi yang relevan dan aplikatif dengan keilmuan. Di sini juga ada peran kalian ya, mahasiswa juga yang nanti akan berkolaborasi ya dengan tim pengajar, dosen, gitu ya, untuk bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang aplikatif, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna menghasilkan solusi yang bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat serta industri dengan memanfaatkan sains dan teknologi. Ya, jadi kita akan terjun ke lingkungan masyarakat. Kita harus bisa memberikan pengabdian yang memberikan manfaat terhadap permasalahan-permasalahan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat serta industri. Dan yang berikutnya adalah kami sebagai fakultas juga ingin memberikan pelayanan yang terbaik ya, yang berorientasi pada mutu untuk mencapai good governance. Ini juga nanti yang akan kalian rasakan manfaatnya jika fakultas memiliki good governance. Di sini mungkin saya sampaikan sedikit ya tentang profil lulusan di masing-masing program studi, di mana di arsitektur itu akan mencetak yang jelas ada seorang arsitek, ya, kemudian bisa menjadi seorang konsultan arsitektur ataupun perencanaan dan lain sebagainya. Nanti kalian akan bisa dapatkan ya di masing-masing program studi untuk pengenalan lebih lanjutnya. Kemudian di informatika, ya ini saat ini memang yang paling dibutuhkan ya, karena segala hal itu kaitannya dengan teknologi informasi. Ya, di sini kita ingin mencetak seorang programmer ya, untuk konsultan IT, full stack developer dan sebagainya. Ini dilihat dari potensi-potensi dari kalian sendiri ya, jadi tidak dipaksakan untuk menjadi programmer, tapi bisa menjadi profesi-profesi yang lain yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian di teknik sipil, ini umumnya adalah menjadi seorang konsultan konstruksi bangunan, bisa menjadi manajer konstruksi, dan lain sebagainya. Ya, masih banyak potensi-potensi yang bisa diambil ya dari lulusan-lulusan di teknik sipil. Kemudian di teknik elektro ini bisa sebagai perancang dan teknisi mesin ya. Jadi kemudian di product manager juga bisa ya. Jadi di sini arti teknisi ini ya tidak secara umum hanya mengerjakan kerjaan-kerjaan teknis, tapi lebih kepada bagaimana memahami suatu perangkat ataupun mesin gitu ya. Kemudian bisa mengoperasikan dan melakukan troubleshooting ya, jadi cukup lebih kepada analisa dan penyelesaian masalah. Ya.
Kemudian di teknik industri ini cukup luas sebenarnya. Mungkin di sini saya sampaikan sedikit, bisa ke jalur operasional dan logistik, bisa juga sebagai penjaminan mutu, bisa juga mengelola sumber daya manusia, ya, karena ini kaitannya dengan lebih kepada manajemen, ya, pengelolaan. Nanti profil lulusan ini kalian akan dapatkan lebih lengkap di program studi masing-masing. Kemudian sedikit alur proses, ya, yang akan kalian jalani selama menempuh pendidikan di sini, atau alur proses akademik. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu registrasi keuangan, ya. Jadi melakukan pembayaran SPP untuk bisa melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu registrasi akademik. Di sini ada pengisian kartu rencana studi. Jadi mahasiswa yang akan masuk ke dalam semester baru, gitu ya, itu harus menyiapkan kartu rencana studi yang nanti sudah dikonsultasikan dengan pembimbing akademik, ya. Makanya di sini setelah registrasi itu ada bimbingan akademik dengan pembimbing akademik. Mungkin untuk kalian yang masih di tingkat pertama, ya, jadi mata kuliah yang diambil juga masih mata kuliah dasar, ya, jadi semua harus diambil, belum ada mata kuliah pilihan. Ya, kemudian masuk ke masa perkuliahan. Setelah itu ada di tengahnya ada ujian tengah semester, dan di akhir juga ada ujian akhir semester. Dan setelah itu juga kalian bisa berkonsultasi lagi, ya, dengan pembimbing akademik, ya, untuk bagaimana langkah ke depan ataupun evaluasi terhadap semester yang sudah kalian lewati. Ya, jadi nanti akan diberikan data pembimbing akademik untuk masing-masing program studi, ya. Nah, ini juga perlu kalian ketahui juga, ya, ada laman web yang dimiliki oleh fakultas. Ini alamatnya, ya, di fst.uf.ac.id. Di sini akan memberikan informasi, ya, terkait dengan perencanaan perkuliahan atau yang ada di kalender akademik, kemudian juga terkait dengan pembayaran. Di sini kalian bisa dapatkan informasi yang jelas, ya, sebelum berkonsultasi langsung dengan staf yang ada di fakultas. Ya, kalian coba explore informasi-informasi yang ada di laman web fakultas. Jika masih belum ada yang belum paham ataupun belum jelas, baru bisa dikonsultasikan dengan tim yang ada di fakultas yang sudah disampaikan. Ya, kemudian berikutnya juga yang perlu kalian ketahui adalah kita memiliki learning management system, ya, atau kita sebut dengan UF-Learn. UF-Learn ini yang nanti akan menjadi bagian dari sistem pembelajaran, ya, pembelajaran secara daring maupun luring, ya. Nanti materi-materi perkuliahan akan disediakan di website UF-Learn. Ya, kemudian berikutnya kita juga memiliki sistem informasi akademik, ya, sistem informasi akademik yang sudah diperbaharui, ya. Di sini alamatnya adalah Paris NG, ya. Di sini adalah NG ini saya berikan keterangan adalah sebagai new generation. Mudah-mudahan ini bisa menunjang aktivitas akademik kalian selama di Universitas Kolektehan. Berikutnya, kami juga menyediakan perpustakaan digital, ya, perpustakaan digital yang berada di universitas maupun di fakultas.
ada perpustakaan fisik juga ya, jadi kalian bisa mengekspor kebutuhan-kebutuhan referensi ya melalui perpustakaan digital ini. Nah, berikutnya ada Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS, ini yang kalian bisa gunakan sebagai sarana untuk pengembangan organisasi ya, pembelajaran tentang organisasi ya. Jadi di sini masing-masing program studi sudah memiliki HMPS ya, kalian bisa manfaatkan di sini untuk bisa bersosialisasi ya, selain bergrup dengan pembelajaran ya. Nanti kalian bisa hubungi masing-masing ketua ya ataupun pembina di HMPS. Ya, HMPS ini memang masih dalam tanggung jawab ketua program studi ya. Jadi kalian bisa dapatkan informasinya lebih jelas melalui program studi masing-masing. Nah, berikutnya ada ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sivitas Akademika ya. Di sini ada contohnya adalah kegiatan seminar ya, lokakarya maupun rapat kerja gitu yang dilakukan oleh dosen maupun tendik ya, dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi ya, mengembangkan kompetensi masing-masing supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang didukung oleh program studi, baik berupa program kuliah lapangan maupun program kerjasama yang diinisiasi untuk bersama sekolah-sekolah ya, SMK misalkan ya, kita membuat sebuah lomba ataupun menjadi juri dari sebuah lomba. Kemudian juga ada kegiatan dari program studi ya, di sini dari teknik sipil ya, memberikan pelatihan ataupun seminar terkait ketenaga kerjaan ya, khususnya dari segi peran teknik sipil. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang nantinya akan kalian ikuti ya, mungkin kalian inisiasi ya bersama dengan HMPS himpunan untuk bisa memberikan kontribusi kepada Sivitas Akademika maupun kepada masyarakat. Nah, ini dokumentasi terbaru ya terkait dengan kegiatan tim Robin. Kita ada tim Robin, yaitu robot Inten. Ya, kita sedang masuk ke dalam tahap kedua di kontes robot Indonesia 2021. Ya, mungkin sedikit ini adalah contoh dari robot yang diciptakan ya, yang dibuat oleh mahasiswa gabungan ya, lintas prodi. Ya, ini prodi informatika dengan elektro ya, saling membantu, saling bekerja sama ya untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Ya, kita harapkan bisa sukses ya, karena mungkin pada saat video ini tayang, ini sedang proses seleksi ya. Kami mohon doanya juga sekalian kepada seluruh mahasiswa ya, khususnya di Fakultas Sains dan Teknik, semoga bisa memberikan dorongan pada tim Robin untuk bisa lolos, mungkin bisa juga sebagai juara. Amin. Oke, berikutnya adalah, nah ini mungkin sedikit ya, mungkin ini prinsip-prinsip yang saya coba kenalkan ataupun saya coba berikan ya untuk bekal kalian. Jadi kita di sini sebagai mahasiswa ya, khususnya
ada aktivitas-aktivitas, ya, yaitu aktivitas pembelajaran atau learning, ada aktivitas organisasi, ya, yang kemudian membutuhkan manajemen waktu, juga etika. Ya, etika ini perlu dijunjung tinggi karena bagaimanapun ya lingkungan kalian itu cukup majemuk, ya, banyak komponen-komponen maupun orang-orang yang memiliki karakter yang cukup majemuk, ya, cukup banyak gitu ya. Jadi masing-masing karakter itu kita harus menjaga etika norma yang berlaku supaya bisa timbul keharmonisan, ya. Kemudian juga perlu juga kalian mengelola waktu, ya, waktu dalam menjalani pembelajaran maupun beraktivitas di dalam organisasi. Jadi perlu keselarasan juga, ya. Jadi tidak hanya fokus dalam pembelajaran, tapi tidak juga aktif di dalam organisasi ataupun terlena di sisi organisasi, di pembelajaran sedikit terbengkalai. Nah, jadi saya harapkan prinsip-prinsip ini, ya, yang bisa kalian coba tanamkan, ya, sebagai mahasiswa gitu, ya. Karena mahasiswa itu memiliki keleluasaan, ya, tapi juga harus memiliki inisiatif, ya, dibandingkan kalian sebelumnya sebagai siswa yang sudah diberikan jadwal yang teratur, ya, kemudian juga rutinitas yang pembelajaran, ya. Di sini kalian diberikan kebebasan dalam arti bebas memilih aktivitas organisasi, tapi juga bebas berpendapat, bebas memberikan masukan, ya, dalam kegiatan pembelajaran, khususnya terkait dengan pengembangan keilmuan, ya. Jadi di sini selain kalian belajar berorganisasi, kalian bisa mengatur keduanya, kalian juga harus memiliki etika yang baik. Karena etika ini akan dibawa terus sampai kalian lulus, ya. Etika ini yang akan memberikan gambaran bagi perusahaan ataupun pengguna, ya, pengguna lulusan ataupun nanti yang akan menjadi tempat bekerja ataupun menjadi tempat kalian berkarya, itu melihat, ya, bahwa lulusan dari Fakultas Sains dan Teknik ini memiliki etika yang baik, ya, yang mampu bekerja sama, ya, jadi mampu berkolaborasi dengan baik. Ya, itu hal-hal, ya, yang menjadi prinsip yang bisa kalian pegang. Ya, mungkin itu, ya, yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan Mabim ini. Semoga nanti setelah kegiatan Mabim ini kalian bisa bersosialisasi dan bisa berkomunikasi lagi dengan kami di fakultas maupun di program studi. Cobalah proaktif, ya, coba proaktif dalam pembelajaran agar tidak ada permasalahan-permasalahan, ya, yang terjadi karena kurangnya komunikasi. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan, ya, hadir dalam kegiatan Mabim ini, yang juga sudah serius mengikuti kegiatan Mabim ini. Semoga apa yang saya sampaikan mewakili Fakultas Sains dan Teknik dapat memberikan manfaat, ya, memberikan gambaran bagi kalian dalam menempuh pendidikan di Fakultas Sains dan Teknik. Terima kasih dan selamat bergabung dengan keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Sains dan Teknik. Mari bersama membangun umat, bangsa, dan negara.
Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.